Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel di Farmasi Studi Program. Kali ini kita akan membahas materi tentang skizofrenia dan bipolar di mata kuliah Farmakoterapi 3. Let's check it out. Jadi apa itu sih skizofrenia? Jadi skizofrenia merupakan gangguan yang melibatkan sistem dopaminergik dan serotoninergik. Orang mengenal skizofrenia dengan gangguan jiwa, ya. Kenapa sih orang itu bisa dianggap gangguan jiwa ya? Karena tadi pada pasien skizofrenia terjadi hiperreaktivitas dari sistem dopaminergik. Jadi peran dopamin paling dominan pada kasus-kasus skizofrenia, walaupun serotonin memperkuat kondisi tersebut. Oke, kita lihat beberapa hipotesis terkait dengan patofisiologi skizofrenia. Jadi yang pertama ada hiperdopaminergik, ya. Yang kedua ada hipodopaminergik. Hiper artinya kebanyakan dopamin, kalau hipo kekurangan dopamin, ya. Kalau hiperdopaminergik itu terjadi pada sistem mesolimbik dan ini berkaitan dengan gejala positif. Apa itu gejala positif? Gejala positif adalah gejala yang muncul lebih pada aktivasi dari si pasien tersebut. Jadi pasiennya orang gangguan jiwa itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang gejala positif, yang kedua adalah gejala negatif. Kalau gejala positif dia lebih aktif, kemudian sering bicara sendiri, sering bersikap tanpa kontrol, lompat-lompat dan segala macam ya. Kadang kalau zaman dulu mungkin waktu kita kecil lihat ada orang sakit jiwa kemudian dia mau ngejar anak-anak atau mungkin lempar batu, nah itu gejalanya gejala positif. Nah sementara kalau hipodopaminergik karena dia sedikit dopamin, ya dopamin itu menyebabkan orang itu aktif ya. Nah kalau kurang dopaminnya otomatis dia kurang aktif. Nah ini terjadi pada sistem mesokortik dan nigrostriatal. Nah ini bertanggung jawab terhadap gejala negatif dan munculnya gejala ekstrapiramidal. Apa itu gejala ekstrapiramidal? Nanti kita akan pelajari di belakang, oke? Nah, sekarang kita kenalan dulu apa itu dopamin, ya. Mungkin ada yang sudah tahu di sini, ya kan? Kalian sudah membacanya sebelumnya. Kalau misal penjelasan dari saya kurang, mungkin kalian bisa membaca sendiri ya. Dopamin sudah kita pelajari sebelumnya di mata kuliah apa? Farmakologi molekuler. Kalian bisa buka lagi buku tentang dopamin. Jadi, seperti kita ketahui bersama bahwa dopamin itu terdiri dari dua family. Yang pertama yaitu D1 family dan yang kedua adalah D2 family. Kalau D1 family itu melibatkan D1 dan D5 dan itu terkait dengan G protein yang stimulatori. Masih ingat ya, stimulatori pasti akan mengaktifasi adenylat siklase, kemudian apa selanjutnya? Mengaktifasi CAMP, siklik adenosin monofosfat, dan kemudian akan membuka kanal kalsium sehingga dia lebih aktif. Nah, sementara kalau D2 family yaitu D2, D3 dan D4 itu lebih banyak terikat pada GI ya, J inhibitory atau menghambat adenylat siklase. Oke, jadi efeknya lebih pada relaksasi. Kalau GS itu lebih pada kontraksi, GI itu lebih pada relaksasi. Kalian buka-buka lagi ya materinya ya, karena ke belakang farmakoterapi akan berkaitan erat dengan farmakologi molekuler. Oke, neuron yang mengandung dopamin terkelompok di otak tengah yang disebut dengan substansia nigra dan tegmental area. Ya, kemarin saat kita bicara tentang Parkinson sudah saya jelaskan tentang substansia nigra. Nah, yang paling berperan dalam klinik merupakan reseptor D2, ya, dopamin yang D2. D2 ada apa saja? D2, D3 dan D4 ya. Itu akan berhubungan dengan apa? Schizophrenia, Parkinson, hiperprolaktinemia, adiksi obat, mual dan muntah ya. Jadi kalau kita lihat ini bentuk dari otak. Nah, kita lihat bahwa tadi kalau gejalanya hiperaktif itu berarti hiperdopamin. Ya, hiperaktif berarti hiperdopamin. Nah,
Itu berhubungan dengan apa? Dengan mesolimbic pathway yang melibatkan gejala-gejala positif. Ya tadi suka ketawa-ketawa sendiri, suka bertindak sesuai keinginannya sendiri, lompat-lompat, nyanyi-nyanyi. Nah, itu adalah gejala yang positif. Sementara kalau yang negatif itu berada di bagian mesokortik. Ya, biasanya kalau negatif itu seperti apa, Pak? Pendiam, murung, depresi. Kemudian dia lebih sering mengurung diri dan menarik diri dari lingkungannya. Jadi buat kalian jangan sampai menarik diri dari lingkungan ya, Mbok ditarani schizophrenia. Oke? Oke. Kemudian dopamin reseptor ini ada di track mana saja sih? Jadi ada mesolimbik, mesokortik, nigrostriatal, dan infundubular. Nah, bedanya apa sih? Nah, kita lihat di antipsikotik efek ya. Jadi karena ini adalah salah satu penyakit gangguan psikotik ya. Jadi impactnya jelas di psikotik. Jadi di situ ada halusinasi, delusi, disorder cognition. Kemudian ada gejala motorik dan kalau nigrostriatal meningkatkan gejala motorik ya. Dan tubuh individu fundibular juga meningkatkan plasma prolaktin. Jadi air susunya lebih banyak ya. Nah, kalau orang gangguan jiwa itu obatnya apa sih Pak sebetulnya gitu. Jadi selain menggunakan terapi non farmakologi yaitu menggunakan psikiater ya untuk membantu dalam komunikasi dan membangun komunikasi lebih baik, kita juga bisa membantunya dengan menggunakan obat-obatan golongan antipsikotik. Nah, golongan antipsikotik itu ada apa saja? Ada dua golongan. Yang pertama adalah atipikal dan golongan tipikal. Tipikal disebut juga dengan FGA. FGA itu apa sih Pak? First generation antipsikotik, artinya antipsikotik yang dulu banget dari awal-awal ya, generasi pertama. Nah, sementara yang atipikal itu second generation antipsikotik ya. Apa sih perbedaannya gitu ya? Kalau yang ini, tipikal ini lebih banyak memblok di reseptor dopamin D2. Jadi dopamin only. Sementara atipikal tidak hanya dopamin tapi juga serotonin. Nah, karena ini dopaminnya terlalu banyak, maka potensi untuk terjadinya extrapyramidal syndrome juga lebih besar. Nah, dia ini tipikal itu lebih bagus untuk mengatasi gejala-gejala positif ya. Contohnya apa? Nanti kita lihat yang tipikal dan atipikal. Saya yakin kalian sudah mengenal obat-obatnya. Nah, kemudian yang atipikal, nah karena dia menghambat di serotonin dan dopamin, dia efek ke dopaminnya agak lebih rendah. Karena ke dopaminnya lebih rendah, maka efek samping ekstrapiramidalnya juga lebih kecil. Kemudian dia biasanya atipikal ini digunakan sebagai first line terapi pada schizophrenia. Kenapa? Dia mampu mengatasi gejala baik positif maupun negatif. Jadi ketika pasien masuk kan kita masih observasi nih, dia gejalanya lebih ke positif atau ke negatif ya, ada agitasi atau tidak ya. Nah, diberikanlah obat golongan atipikal ya. Mekanisme antipsikotik itu mempengaruhi mekanisme pusat dopaminergik sebagai antagonis dopamin, memblok dopamin sehingga tidak dapat berinteraksi dengan reseptornya. Nah, kita kenalan dulu sama yang pertama tadi, first generation antipsikotik. Apa tadi golongan apa? Tipikal ya. Jadi golongan tipikal antipsikotik ini bekerja di dopamin ya kan, tapi dia juga menghambat diacetilkolin, histamin, dan norepinefrin. Nah, dopamin antagonis itu tadi first generation memblok D2 saja secara spesifik. Makanya apa namanya? Makanya kalau bisa kemudian neuroleptik efek sampingnya muncul cenderung neurologis, sementara major tranquilizer biasanya digunakan lebih poten daripada benzodiazepin. Next. Nah,
Di dua reseptor antagonis, tadi kita kenalan dengan gejala positif dan gejala negatif. Apa itu gejala positif dan negatif? Kalian baca dulu ya. Sudah? Sudah dibaca? Oke. Jadi di sini skizofrenia terdiri dari dua macam gejala. Yang pertama adalah tadi negatif symptom dan positif symptom. Kalau yang positif itu halusinasi. Jadi kayak misalkan orang ini melihat, "Hei, kamu lagi apa?" Padahal nggak ada apa-apa di sana gitu. Delusi juga sama. Ya, jadi seolah-olah dia berbicara dengan orang lain gitu kan. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana gitu ya. Contohnya siapa sih yang generasi yang gejala positif itu yang digunakan tipikal yang menggunakan tipikal itu adalah haloperidol dan flufenazine ya. Sementara kalau gejalanya dua-duanya ini ya kadang kadang hujan kadang panas gitu ya, itu golongan yang belakangnya pin clozapin, olanzapin, risperidon, ziprasidon, don dan pin ya. Ingat-ingat itu jangan sampai terbalik. Lalu mechanism of action ya. Ada mesocortic pathway dan mesolimbic pathway. Jadi mesocortic pathway itu uh, dari tegmental area menuju ke cortex. Biasanya high dose ini ya. Kemudian ada mesolimbic pathway, ada nigrostriatal pathway. Ini berhubungan dengan terjadinya efek samping utama yaitu extrapyramidal syndrome. Kemudian ada tuberoinfundibular uh, pathway hiperprolaktinemia. Oke. Nah, first generation antipsikotik tadi, yes, we still use them. Ya, kenapa sih kita masih pakai ini gitu ya? Karena memang dia itu paling poten dalam memblok D2 ya, apalagi kalau dia itu gejalanya positif, ya memang pengobatannya itu lebih banyak ke risk and benefit ya. Jadi resiko dan benefitnya harus kita perhatikan betul. High potensi. High potensi contohnya adalah Decanoat. Decanoat helpful for homeless ya. Jadi Decanoat itu sangat menolong untuk orang-orang yang gelandangan contohnya ya. View social support, jadi butuh support sosial, kemudian frequent relapse dan mencegah untuk terjadi kekambuhan ya. Jadi obatnya apa saja sih? Ada flufenazine dan haloperidol ya. Biasanya Decanoat formulation. Maksudnya Decanoat itu apa sih? Bentuknya adalah depot. Depot itu artinya apa, Pak? Artinya lepas terkendali. Jadi dia hanya menggunakan satu kali, kemudian dalam beberapa minggu itu tidak perlu diberikan lagi gitu ya. Karena nggak mungkin kan orang dengan gangguan jiwa terus menerus diberikan obat setiap hari pula kan, apalagi injeksi ya kan. Nah, itu untuk high potensi. Nah, kemudian ada yang low potensi, contohnya adalah chlorpromazine. Ini merupakan yang pertama, ya salah satu generasi pertama banget. Nah, itu ada dia itu membantu dalam potensialnya di dopamin, histamin, asetilkolin dan muskarini. Nah, kenalan dulu ya dengan haloperidol ya. Jadi haloperidol itu bekerja sebagai tipikal antipsikotik itu memblok dopaminergic D1 dan D2 di postsinap. Jadi ini ada postsinap, ini presinap. Masih ingat ya? Nah, jadi si haloperidol itu memblok di dopamin reseptornya. Oke. Sehingga menekan pelepasan hormon hipotalamus hipofisa, menekan reticular activating system atau disebut dengan RAS, sehingga mempengaruhi metabolisme basal, temperatur tubuh, kesiagaan, tonus promotor dan emesis ya. Jadi ini harusnya masuk karena ini diblok di sini, otomatis dia akan balik di metabolisme ulang di sana. Jadi tidak ada yang masuk ke possinap. Kenapa kalau masuk ke possinap? Jumlah di possinap semakin berlebih sehingga terjadi hiperdopaminergic di possinap. Oke, ini gambaran farmakokinetiknya, kalian bisa baca. Kemudian dosisnya pada anak-anak itu berbeda dengan
orang dewasa ya. Sementara untuk adverse eventnya, jadi adverse eventnya itu adalah efek samping utama ya. Jadi di situ ada gejala ekstra pyramidal syndrome. Apa itu extra pyramidal syndrome? Ada akitisia, tardive dystonia, muscle stiffness, kemudian neuroleptic malignant syndrome, Parkinsonism, dan tardive dyskinesia ya. Ini adalah potensi side effect yang paling umum. Ini karena tadi contohnya adalah haloperidol. Saya garis bawahi bahwa haloperidol sangat potensial untuk meningkatkan prolaktin dan extrapyramidal syndrome. Sementara pada orang yang menggunakan golongan generasi kedua itu bisa terjadi peningkatan berat badan. Nah, apa sih EPS itu yang dari tadi kita bahas? Yang pertama adalah Parkinsonism. Parkinsonism biasanya adanya blokade dopaminergic di striatum, muncul gejala mirip Parkinson. Gejala Parkinson itu apa? TREP, masih ingat ya? Tremor, rigiditas, kemudian rigiditas, kemudian akinesia, dan postural abnormalities ya. Kemudian ada diatasi dengan obat antikolinergik seperti Parkinson persis. Kemudian tardive dystonia atau reaksi dystonia. Artinya kekejangan otot dan nyeri. Jadi biasanya terjadi pergerakan wajah dan tubuh yang tidak normal dan lebih sering terjadi pada anak muda atau dewasa muda. Obatnya sama, yaitu antikolinergik dan benzodiazepin. Kemudian ada akatesia, ya, tidak bisa duduk tenang, gerakannya tidak bisa berhenti, ya. Tidak bisa diterapi dengan antikolinergik, turunkan dosis antipsikosis. Nah, kalau nggak bisa juga diatasi dengan propanolol atau benzodiazepin. Nah, kemudian ada tardive dyskinesia. Biasanya ritmik, pergerakan lidah, wajah, rahang tidak disadari, ya. Biasanya ada perubahan pada pergerakan lidah dan wajah ya. Ini adalah beberapa rekomendasi untuk mentreatment extrapyramidal syndrome, biasanya menggunakan antikolinergik, antihistamin ya, dan benzodiazepin. Nah, ini efek samping yang lain yaitu NMS, yaitu suatu sindrom yang terjadi dari komplikasi yang serius dari penggunaan antipsikotik ya. Kemudian ini drug treatment untuk NMS biasanya menggunakan amantadin dan bromokriptin. Bisa juga menggunakan golongan dopa ya, levodopa dan karbidopa. Kalau dia butuh ketenangan, biasanya untuk ansietas itu digunakan benzodiazepin ya. Ini prosedur penata laksanaannya. Kemudian yang generasi kedua contohnya adalah flufenazine ya. Flufenazine itu menghambat di D2 dan D3. D2 dan D3. Ya, kalian masih ingat ini di mana? Ada AMR di sini. Ya, betul, di G protein coupled receptor ya. Jadi di situ ada GS. Ya, masih ingat impactnya ya. Kemudian ini gambaran farmakokinetiknya dan dose indicationnya. Kemudian efek sampingnya sama ya. Tadi lebih banyak ke EPS. Flufenazine merupakan generasi yang pertama juga ya. Nah, kemudian kenapa sih antipsikotik itu harus diberikan dalam bentuk depo? Depo itu artinya injeksi intramuskular jangka panjang ya. Jadi injeksi depo kerja panjang itu merupakan terapi pemeliharaan utama terutama pada kepatuhan ya, karena orang gangguan jiwa itu jarang yang patuh. Nah, injeksi depo dari antipsikotis konvensional dapat meningkatkan resiko terjadinya EPS dibandingkan sediaan oral. Nah, EPS yang terjadi lebih jarang terjadi karena antipsikotis atipikal seperti risperidon.
Ya, informasi penggunaan depo antipsikotik pada anak-anak masih terbatas. Jadi intinya gini, kalau dia diberikan intramuskular karena dia masuk dalam sirkulasi darah, maka susah keluarnya. Jadi ketika terjadi extrapyramidal syndrome, kita juga sulit untuk menanganinya. Ya, umumnya itu tidak lebih dari 2 sampai 3 ml injeksi berbasis minyak ya. Nanti kalian bisa baca, kemudian dosisnya ada dosis normal, dosis ekuivalen dari depotensi psikotis, dan apa yang bisa diberikan. Ini intervalnya ya. Nah, itu untuk yang schizophrenia. Kemudian yang kedua yaitu tentang bipolar disorder. Apa sih bipolar disorder? Jadi bipolar disorder itu merupakan gangguan seseorang yang memiliki dua kepribadian yang berbeda gitu. Oke, kalian baca ini dulu. Oke, oke, lanjut. Cerita tentang Nicole. Oke, jadi dari cerita tadi dapat disimpulkan bahwa gangguan bipolar adalah bunglonnya gangguan kejiwaan. Jadi mudah untuk berubah-ubah, ya kan? Mengubah tampilan gejalanya dari satu pasien ke pasien yang lain dan dari satu episode ke episode yang lain, bahkan pada pasien yang sama. Nah, itu adalah kelebihan dari bipolar ya. Jadi hati-hati buat kalian yang merasa memiliki dua kepribadian yang berbeda. Jadi pengertiannya itu gimana sih? Dulu disebut dengan penyakit manik depresif. Manik itu mania, mania itu aktif. Nah, depresif itu depresi. Jadi bipolar itu kadang aktif, kadang sangat minder begitu, ya. Merupakan gangguan mood yang bersifat siklik dengan fluktuasi perasaan, energi, dan kelakuan dari ujung yang ekstrim. Bipolar merupakan gangguan psikiatrik yang unik karena biasanya bipolar itu sifatnya genetik, dipengaruhi oleh lingkungan, dan gambar penyakitnya berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, epidemiologinya lebih dari 2 juta orang di Amerika atau 1% populasi berusia 18 tahun ke atas menderita bipolar. Kalian umurnya berapa? Iya, 40 ya? Oke. Umumnya berkembang pada akhir remaja atau awal masa dewasa, berarti umur-umur kalian ya. Jangan sampai stres, jangan sampai bipolar. Namun mungkin ada juga yang memulai gejalanya sejak anak-anak. Sering tidak dikenal sebagai penyakit sehingga baru ketahuan agak lama diderita. Bagaimana di Indonesia? Angkanya belum pasti. Nah, etiologinya gimana? Biasanya genetik lebih mayor ya. 80 sampai 90% pasien bipolar memiliki keluarga yang memiliki gangguan mood juga. Mekanisme bagaimana transmisi genetik bisa terjadi belum diketahui. Kemudian mania sekunder atau hiperaktivitas sekunder terjadi akibat gangguan medis atau penggunaan obat atau senyawa tertentu. Nah, kondisinya ini adalah beberapa kondisi yang menyebabkan bipolar ya, adanya gangguan-gangguan tersebut. Oke, bisa dibaca ya. Nah, kemudian faktor psikologis, jadi ada gangguan mood yang disebabkan ketidakseimbangan neurotransmitter. Di situ apa? Kalau dia kehilangan dopamin atau norepinefrin, dari kemarin, dari dulu sudah disampaikan bahwa dopamin itu bikin mania, bikin aktif ya.
epinefrin atau adrenalin. Kalau kalian adrenalinnya lagi naik, deg-degan apa relax? Ya pasti deg-degan. Nah, berarti itulah yang sama. Kemudian kekurangan norepinefrin, dopamin, dan 5-HT atau serotonin ya. Itu menyebabkan depresi. Ketidakseimbangan aktivitas rasio dopamin dan epinefrin menyebabkan perubahan mood dari depresi ke mania. Jika norepinefrin turun, dopamin mendominasi, sehingga switch dari hipomania atau mania. Oke. Nah, ada juga beberapa teori lain, yaitu teori kation dan membran. Nah, kalau teori kation dan membran, perubahan ini berhubungan dengan kanal ion. Ya, ion-ion yang terlibat adalah kalsium dan natrium. Ya, diduga dengan fluktuasi mood pada bipolar. Perubahan kalsium ekstrasel dan intrasel dapat mempengaruhi pelepasan dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Ya, di situ ada eksitabilitas saraf, mempengaruhi variasi perasaan, dan switch dari depresi ke mania, dari sedih ke bahagia. Ya. Pasien bipolar tidak diobati dengan memiliki konsentrasi kalsium intrasel yang lebih tinggi pada limfosit. Obat-obat CA blocker contohnya apa? Nah, ini yang nanti kalian cari ya. Ada juga golongan lamotrigine. Lamotrigine itu goblok apa? Iya, betul. Kanal natrium. Nah, macam-macam episodenya. Yang pertama ada depresi berat, ada mania, kemudian hipomanik, campuran, dan siklus cepat. Nah, kalau yang depresi berat itu biasanya lebih dari 2 minggu. Mengalami perasaan depresi, kehilangan interest, atau kesenangan pada aktivitas normal. Gejala-gejala yang sama dengan depresi adalah kuliah terdahulu udah pernah saya bahas ya. Kemudian untuk episode manik ya, suatu periode di mana meningkat secara abnormal pada mania akut. Gejala umumnya terjadi secara tiba-tiba ya. Perubahan musim, antidepresan, cahaya terang, dan sebagainya dapat menyebabkan terjadinya mania. Nah, tahap episode mania menyerupai schizophrenia paranoid dengan gejala halusinasi, khayalan ya. Sementara 20% bipolar memiliki gangguan pikiran dan 5% diantaranya didiagnosa schizophrenia ya. Kriteria schizophrenia ya kan, itu dilihat dari apa sih? Ada periode peningkatan perasaan secara abnormal dan menetap selama sedikit 1 minggu. Nah, selama gangguan otot, gangguan mood, sedikitnya 3 atau lebih gejala-gejala tersebut muncul ya. Kecokakan, berkurang kebutuhan tidur, suka bicara, lompatan-lompatan pikiran, dan lain sebagainya. Kalau hipomanik menggambarkan bentuk mania yang tidak terlalu parah ya. Terjadi perasaan secara abnormal sedikitnya dalam 4 hari ya. Tanda-tanda yang sama dengan mania tetapi belum sampai menyebabkan sosial maupun fungsional, mungkin mirip dengan penggunaan kokain, antidepresan, atau doping ya. Kemudian kalau yang campuran itu gejala depresi dan mania terjadi bergantian ya. Kadang-kadang moodnya jelek banget, kadang-kadang moodnya bagus. Ini adalah salah satu parameter yang digunakan untuk menghitung gejala dari bipolar. Ya. Perbandingan bipolar 1 dan bipolar 2 itu, kalau bipolar 2 lebih banyak pada wanita ya. Kalau ininya bedanya adalah bipolar 1 lebih ada manianya, sementara bipolar 2 tidak ada mania. Nah, tujuan terapinya itu apa sih? Mengurangi gejala, kemudian mencegah episode berikutnya, meningkatkan kepatuhan, dan menghindari stresor yang dapat memicu kejadian episode, mengembalikan fungsi-fungsi kehidupan menjadi normal. Strateginya jelas, psychoeducation, psikoterapi, ya kan, elektrokonvulsif terapi. Sementara kalau yang farmakologis itu lini pertamanya adalah lithium dan valproat. Ya. Lini keduanya adalah karbamazepin, gabapentin, lamotrigine, topiramat. Ya. Kemudian bisa juga diberikan nimodipin, verapamil, olanzapine, dan risperidone. Ya, jadi pertama itu menggunakan lithium atau valproat, kemudian alternatifnya karbamazepin, lamotrigine, oxacarbazine, kemudian
ditambah dengan lorazepam atau chlorpheniramine jika perlu. Jika respon tidak kuat, kombinasi li dengan antikonvulsan atau antipsikotik atipikal. Kalau kombinasi antikonvulsan atau antipsikotik atipikal tidak kuat, maka kita harus lihat treatment berikutnya, ya. Mulai dengan kombinasi lithium dan valproate plus antipsikotik atipikal, ya. Ini kalau moderate to severe, yang bawah adalah mild to moderate. Lithium, pokoknya lithium lamotrigine, ya. Ini yang severe symptom. Kemudian petunjuknya itu apa saja? Pengobatan harus dilakukan secara individu. Tidak perlu pengobatan hipomanik. Kemudian manik sama lithium dan benzodiazepin, kemudian valproate. Ya. Kemudian jika episode diikuti dengan psikosis, terapi dapat diperpanjang sampai mania berkurang. Jika pasien yang tidak berespon 2-3 minggu ditambah obat-obatan yang lain, ya kan, itu tidak boleh, ya. Evaluasinya untuk lithium adalah mania akut dan hipomania. Ini adalah mekanismenya, ya. Jadi mekanismenya itu dimulai dari lithium sebagai agen stabilitas mood, ya. Di situ ada calcium, kation, ada neuron, sodium pump dan segala macam, ya. Kalian bisa membaca untuk materinya dan mekanismenya lebih dalam, ya. Kemudian ada valproate, ya. Valproate merupakan pengganti dari malaria. Kemudian ada carbamazepine dan pasien kondisi khusus. Biasanya kondisi khusus itu apa saja? Kehamilan, kemudian geriatri, gangguan jantung, gangguan hati dan lain-lain, itu di sini. Ini alternatifnya. Nah, monitoring dan evaluasi, kita lihat ada mood diary-nya, kemudian evaluasinya, lihat pemantauan lab sering dan teratur, ya. Thank you very much for your attention. Satu quotes buat hari ini, jadilah hebat tanpa menjatuhkan orang lain. Jaga kesehatan kalian di sana. Mudah-mudahan wabah ini segera usai dan kembali menjadi normal. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.